sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya, terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain. Selaku pimpinan di wilayah, Bapak Ibu Kakanwil, para kepala divisi harus paham kebijakannya seperti apa untuk melakukan analisis dan evaluasi sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendorong Pemda untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah yang ada di wilayahnya. Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan ini bukan monopoli dari Kementerian Hukum, tapi ke depan kita akan dorong agar seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota juga bisa melakukan analisis dan evaluasi. Lebih spesifik lagi, analisis evaluasi itu dilakukan dengan menggunakan metode yang kita kenalkan. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 409 Permenkum Nomor 1 Tahun 2024. Pusat ini mengkoordinasikan penyusunan analisis dan evaluasi hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, serta pembinaan jabatan fungsional analis hukum. Sejak tahun 2016, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menyusun pedoman dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2019 lalu. Dengan adanya pedoman ini dapat menjadi acuan oleh para analis hukum di seluruh Indonesia dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan. 6 dimensi. Dengan mengusung slogan 6 dimensi, pedoman analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dapat menjadi panduan dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seluruh analis hukum di Kementerian Hukum Republik Indonesia dan seluruh kantor wilayah, kementerian lainnya, lembaga pemerintah, non-kementerian, dan pemerintah daerah. Analisis dan evaluasi hukum ditujukan kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Pedoman ini akan menjadi acuan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dari undang-undang sampai peraturan daerah. Pedoman 6 dimensi terdiri dari dimensi Pancasila. Dimensi ini bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Dimensi disharmoni pengaturan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi atau konsep. Dimensi kejelasan rumusan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Dengan menggunakan pedoman ini, diharapkan masalah peraturan perundang-undangan yang terjadi saat ini, seperti contohnya permasalahan hiperregulasi, disharmoni peraturan, multi-interpretasi, tidak efektifnya peraturan perundang-undangan maupun biaya yang tinggi, dapat dipecahkan sehingga dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat disimplifikasi, harmonis, jelas, efektif, dan efisien.
Oleh karena itu, dengan bangga kami mempersembahkan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pedoman 6 Dimensi. Saya berharap dengan adanya pedoman analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan ini, maka pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara atau metode yang pasti, terukur, dan standar, sehingga menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam mendukung agenda penataan regulasi di Indonesia. Analis hukum saya harapkan juga akan menjadi pionir untuk membangun hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berpedoman pada satu prinsip, solus populi suprema lex esto, bahwa kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam membangun hukum nasional.